Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, friends. We are from 7 Group. We'll presented our material about translation problems. Before we go into material, let's introduce our groups. There are Azizah Umaidah, Dewi Citra Nurhalida, Elviana Mainanda, Monika Novriani, Rati Ayu Rengganis, Rizka Wayu Utami, Suci Tiara Melati, Kiki Adelia, and Lavia Lorin. Okay, from the first speaker will deliver by Azizah Umaidah. Good morning, ladies and gentlemen. I am Azizah Umaidah. As a first speaker, I will deliver our material about translation problem. During the translation process, the translation will come across various situations that might be problematic. It mentioned that there is a difference between a translation difficulty which relates to the difficulty encountered by an individual translation due to a certain inability, and the translation problem, which is a universal problem. Jadi, pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang permasalahan penerjemahan. Selama proses penerjemahan, penerjemah akan menemukan berbagai situasi yang mungkin bermasalah bagi mereka. Disebutkan bahwa ada perbedaan antara kesulitan penerjemahan yang berkaitan dengan kesulitan yang dihadapi oleh penerjemah individu karena tidak kemampuan tertentu dalam proses penerjemah, dan masalah penerjemah yang merupakan masalah universal atau tantangan bagi semua penerjemah, baik yang profesional maupun yang belum profesional dalam bahasa tertentu. Jadi, dalam proses penerjemah, kita pasti akan menemukan berbagai masalah yang akan terjadi. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There are 4 types of translation problems. The first is linguistic, the second is cultural, the third is pragmatic, and the last is text-specific. The first translation problem is linguistic problem. Linguistic problems arise from the differences between the source and the target language. It is well known that no two languages are alike. They have different grammatical structures, use different idiomatic expression, employ different terms, etc. Maksud dari linguistic problem adalah selalu ada perbedaan dari dua buah bahasa, yaitu bahasa sumber dan bahasa target. Keduanya memiliki susunan grammar yang berbeda, idiom-idiom yang berbeda, juga istilah yang berbeda. Nah, linguistic problem ini dapat muncul ketika di bahasa target penulis menggunakan istilah atau menggunakan idiom yang sulit, yang mungkin sulit atau tidak ada di bahasa target, sehingga translator itu memiliki problem untuk menerjemahkan istilah atau idiom yang digunakan oleh penulis di bahasa sumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In here, I want to explain about solution from linguistic problem. Solution is linguistic problem can be solved by consulting dictionary, terminology, database, and other linguistic resources. Jadi, maksudnya adalah dalam masalah ini kita perlu mengetahui di mana kita menemukan solusinya. Masalah linguistik ini dapat dipecahkan dengan kamus konsultasi, database, dan terminologi sumber linguistik lainnya. Contohnya, misalkan kalian harus menerjemah kontrak leasing. Kalian terlebih dahulu harus mencari model kontrak leasing dalam bahasa target. Dengan tujuan lain, dapat membangun teks paralel untuk di setiap proyeknya.
dan dapat diselesaikan dengan mengacu pada ringkasan terjemah atau bertanya langsung pada klien. I think enough and thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Monica Nofriani. As the fourth speaker, will explain about cultural problems. Cultural problems are mainly due to the contrast in expressing various ideas and approaching specific text genres. For instance, the English template for an instruction manual differ from the French one. Masalah budaya contohnya yang telah dijelaskan oleh Matthew sedikit mirip dengan penjelasan Wolfram Welles. Keduanya menyatakan bahwa masalah budaya adalah masalah yang berhubungan dengan perbedaan latar belakang budaya antara dua negara, nilai, dan pandangan ideologis. Matthew juga menyatakan bahwa referensi budaya seperti makanan, konotasi, budaya festival mungkin sulit untuk diterjemahkan ke dalam bahasa target. Oleh karena itu, penerjemah harus mencari cara untuk menyesuaikan makna atau tujuan teks sumber menjadi teks sasaran dengan memperhatikan metode penerjemahan teks yang memiliki beberapa istilah budaya yang perlu diterjemahkan secara memadai. Misalnya, menerjemahkan kalimat seputih salju mungkin sulit dilakukan di negara yang tidak pernah bersalju. Oleh karena itu, alih-alih memberi mereka kalimat seputih salju sebagai postulasi penerjemahan harus mengubah seputih kapas jika negara tersebut memiliki kapas sebagai objek untuk mendalilkan salju. Oleh karena itu, pembaca target akan memahaminya jika penerjemah dapat menerjemahkan ke dalam pandangan yang hampir sama dengan pembaca target. Solution of cultural problems. Cultural problems can be solved by consulting parallel text. If you have to translate a leasing contract, you should first seek a leasing contract model in your target language. Pragmatic problem refer to any issues relating to time, place, and context. The best way to illustrate pragmatic problem is through national institution whose name and organization vary from one culture to another, e.g. American State Department vs British Ministries. Jadi, masalah pragmatik ini mengacu pada setiap masalah yang berkaitan dengan waktu, tempat, dan konteks. Dan cara terbaik untuk mengilustrasikan masalah pragmatik ini melalui lembaga nasional yang nama dan organisasinya berbeda dari satu budaya ke budaya lain, seperti contohnya Departemen Luar Negeri Amerika dan Kementerian Inggris. Oke, materi selanjutnya saya Suci Tiara Melati akan menyampaikan tentang solution about pragmatic problems. Can be solved by referring to the translation brief or by directly asking the client. Jadi masalah pada pragmatis ini dapat diselesaikan dengan mengacu pada ringkasan, terjemahan, atau dengan bertanya langsung kepada klien tersebut. Task-specific problems. Task-specific problems are strictly related to a particular text. This could be various innovations made by the text author. And words often reflect the culture and the society that use them. Therefore, words that are able to describe very specific things or emotions might not exist in other language. There is associative meaning in language. Okay, next, solution from text-specific problem. That is, text-specific problems can be solved by employing one's creativity. Masalah khusus teks dapat diselesaikan dengan menggunakan kreativitas seseorang. Jadi, setiap pribadi seseorang memiliki tingkat kreativitas yang berbeda.
Dan dari kreativitas itulah seseorang dapat mengimajinasikan kemungkinan-kemungkinan yang dapat digunakan dalam penyelesaian sebuah teks. Dari perbedaan kapasitas kreativitas tiap individu, maka berbeda pula cara penyelesaiannya.